Halo Bro Reken, apa kabar? Kapan-kapan duet yuk, ini kita ngobrol-ngobrol tentang profesi. Lagi sibuk ngapain kan? Oke, 1 menit lagi kita mulai teman-teman. Wah, lagi nyantai. Mantap. Halo Bro, Entus 28. Waduh, mantap. Welcome. Jadi malam ini saya akan IG live ya seperti biasanya ya, aktivitas yang sudah saya planningkan untuk tahun 2022. Jadi saya nge-push diri saya untuk kembali rajin bikin konten. Jadi yang sebelumnya tahun 2019 2021 3 tahun saya proses belajar ya, belajar ngoceh di hadapan ini kamera, di depan kamera, belajar ngomong terus membuat planning apa yang mau saya sampaikan dan lain-lainnya. Itu belajar mulai 2019, bikin konsep dan lain-lainnya, konten apa yang harus saya bikin, terus pakai platform apa. Dulu awal-awal belajarnya langsung pakai YouTube, jadi buka YouTube channel di Surya Saputra ceritanya itu. Dan bersyukur ya, walaupun iseng-iseng ya, walaupun memang nggak ke arah komersil ya selama nyoba 2020 sampai 2021 lumayan lah, meskipun ya gak banyak, ada ratusan, 300 sekian subscriber ya, lumayan buat seneng-seneng ya, buat hiburan, karena tujuan awalnya memang untuk media edukasi, pengenalan tentang dunia asuransi, entah itu dari sudut pandang kita para pebisnis asuransi ataupun sudut pandang nasabah nih. Jadi saya coba sampaikan semua di konten YouTube channel saya Surya Saputra. Oke, ini udah 20.31. Nah ini nih untuk konten IG malam hari ini saya mau sharing nih. Ya, mungkin ada beberapa teman yang juga kebetulan bergerak di bidang yang sama, yaitu di bidang asuransi atau bergerak di bidang marketing produk apapun ya. Ini dan kebetulan itu udah lebih dari, anggap aja 5 tahun. Kalau saya khususnya malam hari ini akan bahas itu dari mana sih sumber prospekannya Surya sejak tahun 2010 sampai dengan 2022. Nah ini kan ada 12 tahun nih. Jadi gak pernah pindah kota, saya stay tetap di kota Malang. Gak pernah pindah ganti nomor HP. Masih tetap nomor HP, jadi istilahnya masih tetap sama, Surya. Jadi domisili sama, nomor HP sama, orang carinya ya sama, alamat tetap sama, seperti demikian. Jadi kayak gini, flashback dulu lah. Nomor pertama itu yang saya ingin sharingkan adalah kembali ke dulu tahun 2010, bagaimana saya memulai yang namanya profesi agen asuransi atau bisnis asuransi ya teman-teman ya. Jadi tahun 2010 itu saya memulai pada saat saya masih punya pekerjaan dagang. Jadi wira swasta ya, saya berjualan mainan, ceritanya mainan robot-robotan atau collectible toys lah. Kalau yang tahu ada yang namanya Gundam, model kit Gundam. Terus segala macam tentang Jepang, anime-anime, buku artbook, terus figur-figur, ya macam-macam lah dagang itu selama 8 tahun ceritanya. Mulai tahun 2002 tuh ceritanya. Iya, betul. Mulai tahun 2002, mulai masih sekolah ya ceritanya, belajar. Itu tahun 2010 memulai sebuah bisnis baru, profesi baru sebagai pebisnis asuransi ceritanya teman-teman. Diajak teman saya yang kebetulan sama-sama punya background pedagang mainan. Itu. Jadi saya pun baru bisa memulai jalanin bisnis asuransi itu
3 bulan setelah mendaftar. Karena apa? Karena kalau dulu itu ujiannya lama ya teman-teman ya. Ujiannya tertulis sehingga hasil tesnya itu nunggu kurang lebih 2,5 bulan. Lah, di masa-masa penantian kode agen itu saya mengikuti beberapa kelas pelatihan ceritanya teman-teman. Itu supaya nggak wasting time. Plus kebetulan waktu itu masih belum full time ya jalanin bisnis asuransi. Jadi saya itu masih nyelesain beberapa orderan ya, beberapa orderan di dunia dagang saya, di dunia dagang mainan itu ada beberapa yang masih belum saya kelarin nih ordernya, seperti demikian. Lah, begitu kita tahu bahwa kode agen saya udah keluar dan saya lulus, berarti kan saya bisa jualan nih. Oke, sejak saat itu pula saya sudah mulai langsung jualan teman-teman. Kebetulan waktu tahun 2010 saya juga kondisinya juga kuliah lagi ya teman-teman ya. Kuliah lagi di kampus yang kedua. Setelah lulus dari bahasa Jepang tuh ceritanya tahun 2007, saya langsung kuliah lagi ke manajemen pemasaran ya teman-teman. Jadi 2010 itu saya masih kuliah. Ya kerja dagang mainan itu plus langsung masuk ke dunia asuransi, ke bisnis asuransi. 2010 Mei seingat saya, ya Mei tanggalnya saya lupa, yang pasti Mei bulannya. Itu saya mulai langsung menawari produk asuransi. Jadi sumber prospekan saya yang pertama itu siapa? Ya yang pasti yang ada itu adalah list dari ini customer mainan saya, customer Gundam saya. Kan itu banyak tuh kan, saya kan udah 8 tahun tuh berkecimpung di dunia dagang mainan. Jadi pasti saya punya customer, dan kebetulan saya itu sangat aktif banget di dunia dagang mainan dulu. Sampai-sampai saya membuat menjadi pencetus ya sebuah komunitas mainan Gundam ini kayak gitu. Jadi saya punya banyak teman dan aktif banget kayak gitu. Lah, mengawali bisnis asuransi, apakah saya bisa langsung ngomong seperti ini? Apakah saya bisa langsung lancar seperti ini? Kenyataannya tidak teman-teman. Karena apa? Walaupun saya backgroundnya dagang, tapi dagangnya dagang anime, dagang Gundam. Yang mana ya tahu sendiri ya. Mungkin ada yang dengar di sini teman-teman ternyata juga backgroundnya seorang pecinta anime, di mana kita nih kebanyakan, saya gak ngomong semua, kebanyakan pecinta anime, pecinta robot-robotan itu orangnya adalah introvert. Lah terus kalau introvert kok dulu Surya bisa dagang mainan? Lah ini uniknya, karena saya ngumpulnya sama orang-orang yang sama-sama suka atau sama-sama hobinya, jadi masih bisa ngomong lah. Tapi tahun 2010 itu saya masih transisi ceritanya, masih belajar. Jadi waktu pertama kali ke prospekan ke teman saya, ya kebetulan udah kenal memang di satu komunitas, ya kondisinya saya masih deg-degan ceritanya. Deg-degan dalam artian apa yang harus saya sampaikan di awal mula waktu ketemuan dengan prospekan ini. Prospekan pertama, prospekan kedua sampai prospekan kelima saya ambiar teman-teman. Saya misfokus, nggak bisa fokus dalam artian saya datang tujuannya oke, yaitu prospek. Kalau dulu itu ada alatnya, ada satu lembar survei sakit kritis ceritanya. Lah saya ambiar teman-teman, gak ngerti, gak bisa karena pertama itu nggak percaya diri, merasa bahwa diriku ini nggak mampu untuk menjalankan survei sakit kritis ini, padahal udah latihan. Halo plus fotografi Coach Jerry ya, luar biasa mantap itu. Jadi nggak ngerti, jadi merasa bahwa saya ini nggak mampu untuk menjalankan survei ini tadi. Padahal kalau sesuai SOP udah diajarin, sesuai training udah diajarin supaya lu anak baru yang mau prospek nggak kesulitan. Lu atau kamu saya kasih nih alat supaya kamu bisa memulai pembicaraan dengan prospekan kamu. Nah saya tetap nggak bisa karena belum pengalaman. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah sangat wajar kalau teman-teman masih baru dan kenyataan di lapangan waktu mau praktek itu merasa nggak mampu, itu wajar. Tapi saya tetap keep up ya, jadi tetap semangat terus mau mencoba, coba terus sampai akhirnya bisa lancar. Bisa lancar ini saya yaitu tadi frekuensi ya teman-teman. Jumlah aktivitas itu mempengaruhi kecepatan kita untuk bisa ahli di bidang kita masing-masing. Kalau saya dimulai dari yang kecil dulu. Yang kecil dulu itu adalah itu tadi survei sakit kritis kalau dulu ya di perusahaan lama saya itu. Belajar kurang lebih sampai 3 bulan. Akhirnya lancar teman-teman. Setelah lancar,
saya mulai menaikkan level kepercayaan diri saya dengan cara apa? Latihan canvassing, teman-teman. Canvassing di pasar-pasar, di mana saya benar-benar gak kenal siapa lo. Saya gak benar-benar gak kenal ini pedagang ini siapa, backgroundnya apa, terus dia ramah atau enggak. Dan itu saya samperin. Halo, selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya Surya dari perusahaan ini. Mbak, bisa minta tolong waktu enggak? Kurang lebih 5 menit aja. Saya mau survei, saya dapat tugas dari kantor saya dari perusahaan ini, saya jelasin. Latihan. Itu. Pertama, akhirnya dapat skill. Dari yang awal mula tadi ya, survei saya kritis, toolsnya kami, para agen asuransi di perusahaan lama. Dan yang kedua, dapat experience. Experience ditingkatkan terus sampai dapat yang namanya confident. Itu. Jadi yang pertama, dari mana sih sumber prospek Surya di awal mulanya? Yang pertama itu adalah dari bank nama, dari teman-teman yang saya kenal. Yang kedua adalah canvassing, teman-teman. Nah itu, jadi dari door to door, jadi kayak benar-benar kayak sales nih. Dulu ceritanya itu kayak marketing lah. Ketok pintu, terus masuk ke toko orang, permisi, kula nuwun, perkenalkan kayak gitu. Itu yang kedua ya, sumber prospekan saya di awal-awal ya. Jadi kemudian mengikuti perjalanan, masih tahun 2010 ini ceritanya. Apakah dengan melakukan rutinitas seperti itu akhirnya saya dapat prospekan dengan cepat? Apakah saya akhirnya dapat closingan dengan cepat? Oke, saya singkatkan ya. Akhirnya saya baru bisa dapat closingan pertama itu yaitu di bulan Desember 2010. Yaitu di akhir tahun ceritanya. Jadi bukan setelah nyoba 5 bulan, kan tadi kan Mei. Tambah 5 akhirnya bulan 10 belum. Bulan 10 belum ada kayak gak ada harapan ceritanya, teman-teman. Nggak kelihatan nih hasilnya. Padahal saya udah rutin. Apakah saya down? Sempat down. Sempat. Akhirnya pada saat down yang saya lakukan apa? Balik ke aktivitas lama, dagang mainan. Saya pembenaran diri. Ya udah saya kelarin dulu lah order mainan dari teman-teman saya yang kemarin-kemarin belum saya kerjain. Pembenaran diri. Harusnya yang betul adalah aku nggak boleh stop. Tapi balik lagi ya teman-teman. Ada yang namanya keadilan Tuhan pada saat kita mau berusaha dengan betul. Kebetulan waktu bulan 11 leader saya yang Jakarta telepon, lu masih mau lanjut nggak sih untuk profesi asuransi lo? Saya jawab, yo mau bro. Tapi saya nggak tahu caranya untuk closing, bro. Di sini nggak ada temen. Yang ngerekrut saya juga sama-sama nggak tahu caranya kerjaan ini gimana. Caranya closing nggak tahu nih, bro. Yaudah, lu coba ke Jakarta deh. Nah, saya ke Jakarta. Sepulang dari Jakarta, ya ini, balik lagi. Ada yang namanya keadilan Tuhan. Begitu kita berupaya, Tuhan buka jalan. Lah, jadi kan tadi ya, sumber prospekan pertama kan dari yang saya kenal. Lah kan waktu itu kan saya kuliah tuh. Ya pasti saya punya teman dong di kampus walaupun dikit. Jadi saya juga melakukan aktivitas prospek itu ke teman-teman di kampus. Sehingga saya dikenal sebagai agen asuransi, pedagang asuransi, pebisnis asuransi. Itulah pertama kali saya dapat closingan, yaitu dari referensi teman kuliah saya. Jadi di mana teman saya itu tiba-tiba ngasih saya nama, suruh kontak nama ini. Suruh basa Jawane kon itu lu ya, kamu ya. Kamu coba deh hubungin ini tante ini mamanya pacarku. Coba kamu kontak dia barusan lahiran anak. Nah itu, akhirnya closing pertama itu. Begitu closing pertama yang namanya pecah telur ya istilahnya ya di dunia marketing. Dan harus tetap move terus, keep up terus, move up terus. Maka yang namanya closingan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya itu akan mengikuti. Pasti. Saya yakin pasti akan mengikuti selama kalian nggak berhenti. Itu ya di tahap-tahap awal. Oke, kalau di poin pertanyaan saya ini, yang jadi judul dari mana sih sumber prospekan selama 12 tahun ini. Kita nggak perlu munafik memungkiri bahwa kalau kita udah lama, biasanya kita akan kehabisan market nih. Ada kendala kehabisan market. Dalam artian kehabisan siapa yang mau diprospek seperti itu teman-teman. Lah, jawaban dari pertanyaan dari mana sih sumber prospekan saya selama 12 tahun ini, saya dapat terutama ya pada saat udah menginjak di atas 5 tahun, mulai tahun ke-6, 7, 8, 9, 10 sampai sekarang pun
saya mendapatkan prospekan dan closingan juga, hanya prospekan ya, sampai dengan tahap closing jadi nasabah, sampai bisa jadi nasabah as a brother, as a sister, sebagai sahabat, itu karena saya dapat dari referensi. Lah pertanyaannya, bagaimana saya bisa dapat referensi? Itu penting. Jawabannya adalah ini, after sales. Jadi di feed IG, bahkan mungkin nggak tahun lalu ya, 2 tahun lalu, saya sempat upload feed IG itu adalah tentang after sales. After sales itu adalah ya setelah penjualan, apa yang kita lakukan, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pebisnis. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah jaga hubungan baik. Jaga hubungan baik sebagai apa? Sebagai bentuk komitmen kita, terutama di dunia asuransi, di dunia pemasaran ya. Harus jaga komitmen, jaga komunikasi. Membangun itu semua memang butuh waktu. Tapi yang pertama harus ada komitmen. Itikat baik diikuti komitmen, dilanjutkan dengan komunikasi, maka akan membangun yang namanya trust, kepercayaan. Saat orang trust ke kita, saat orang-orang trust ke Surya, saat semua nasabah yang sudah ada itu trust ke Surya, mereka akan dengan kerelaan hatinya itu memberikan referensi, akan memberikan sumber-sumber yang tak terduga ceritanya. Jadi saya menyebutkan itu sumber-sumber yang tak terduga. Yang paling dekat ada sedikit kesaksian atau sharing ya. Tahun 2021 ya puji Tuhan saya achieve ada beberapa trip ya. Ada 2 trip ya. Trip pertama, terus yang kedua juga dapat Dubai ya. Yang pertama ini Asia, yang kedua Dubai. Kayak gitu. Nah itu semua murni saya dapatkan dari yang namanya referensi. Itu. Dan juga jadi orang yang dikenal, canvassing, referensi, itu ya, ada 3 berarti ya. Jawabannya tadi ya, yang tahap pertama ya yang dikenal, terus canvassing, terus yang selanjutnya adalah ini, kita dapat dari referensi. Jadi ingat semua, yang paling penting supaya kita nggak mengalami kehabisan sumber prospekan, bukan rajin bikin bank nama aja. Karena bank nama kalau kita udah kawakan di dunia asuransi sebagai penjual personal sales, itu kalau udah 5 tahun ke atas, bank namanya udah mulai tipis. Makanya, the power of referral. Kita perlu jadi agen yang pebisnis asuransi yang direferensikan oleh nasabah kita. Itu rahasia saya. Yang pertama, yaitu tadi, itikat baik dulu, terus jaga komunikasi, terus komitmen, maka akan timbul yang namanya trust. Orang percaya ke Surya, nasabah percaya ke Surya. Bahkan kalau teman-teman ngelihat konten saya di YouTube channel ya, itu kan ada beberapa testimoni nasabah pribadi saya. Jadi bukan dari comot-comot punya tim lain ya, tapi langsung dari nasabah saya. Bocorannya sebenarnya mereka nih orang-orang yang istilahnya apa ya, kayak mungkin tidak ya, introvert mungkin ya. Jadi tidak ngoceh saya saat ini kayak gitu. Harusnya sulit minta testimoni ke nasabah saya, ke mereka. Tapi mereka mau loh kasih. Karena mereka udah trust, percaya sama saya dan puas sama pelayanan saya. 12 tahun itu adalah waktu yang sangat ya apa ya, yang sangat padat ya teman-teman ya. Berisi padat semua. Jadi ini sumber prospek paling penting bagi saya adalah referensi. Artinya apa? Saya harus bisa membangun, menjaga yang namanya kepercayaan nasabah ke saya. Apalagi Malang, kota kecil ya teman-teman ya. Begitu ada gosip A, langsung nyebar teman-teman. Gak usah disuruh media massa, langsung nyebar sendiri teman-teman. Karena Malang kota kecil, jadi benar-benar jaga trust. Build your trust, build your customer trust after sales. Saya lihat dulu ada fenomena ya dari asuransi ya, sama ya, jual tinggal, jual tinggal, jual tinggal. Artinya apa? Setelah jual, tanda tangan, nasabahnya ditinggal. Jangan seperti itu. Karena apa? Karena kembali lagi saya lihat fenomena yang terakhir-terakhir ini terjadi, akhirnya yang namanya bom waktunya tiba. Meletus semua. Bomnya meledak. Dor. Nasabahnya udah pada marah semua.
Karena apa? After salesnya nggak dijaga. Jual tinggal. Jangan, itu big no buat Surya. Kayak gitu. Kalaupun ada kesalahan, ya namanya saya bukan pebisnis yang sempurna ya, saya juga masih belajar. Pasti ada kesalahan. Tapi pada saat aku menyampaikan sesuatu yang kurang betul ke nasabah saya, nasabah itu ngerti. Semua itu paham. Akhirnya bisa nerima dan kepercayaan itu tetap bisa terjaga. Dulu tahun 2017 juga ada ceritanya nih. Saya pindah ke perusahaan yang baru, ke Allianz dari perusahaan lama. Jadi udah jalan 7 tahun, itu bayangin 7 years membangun sebuah jaringan, relasi, nasabah, tim di perusahaan lama. Kemudian saya move ke perusahaan baru. Itu gimana itu? Kalau aku nggak bisa pindah dengan cantik, ya pasti namaku udah langsung jelek. Namaku pasti udah wah Surya yang pindah perusahaan itu ya ke tempat baru, udah nggak usah beli di dia, pasti kayak gitu. Tapi kenyataannya ya puji Tuhan, jadi tadi karena ada after sales, ada komitmen, ada etiket baik. Jadi ceritanya sebelum move, seharusnya ini topik lain, ini bocorannya dikit lah. Sebelum move saya samperin mereka semua saya samperin tiap hari, 1 hari 3 orang, 3 nomor polis asuransi saya samperin. Karena lebih nasabah ada ratusan lah ya, 180-an mungkin ya. Kan udah 7 tahun nih teman-teman ya, lama banget ya. Itu saya samperin satu persatu. Saya jelasin. Bro, sis, ini loh saya mau cerita, minta tolong dong masukannya, bla bla bla. Itu ntar saya sharing di IG Live yang lain ya. Intinya itu tuh semua. Jadi jagain trust, kayak gitu. Terus kalau ditanya, Sur, lu yakin nggak sih ke depan masih tetap bisa dapat nasabah? Saya tetap yakin. Saya tetap percaya bahwa saya tetap dapat referensi dari nasabah saya. Terlebih lagi, saya sebagai manusia tetap ya berdoa ya kepada Tuhan, terus berusaha terus-menerus evaluasi. Seperti sharing yang saya udah lakukan di IG Live sebelumnya. Jadi planning, action, evaluasi, terus revisi, terus action lagi, muter terus. Jadi saya terus-menerus akan evaluasi diri saya sendiri. Sehingga kalau saya ada kekurangan, ya saya bisa memperbaikinya. Jadi saya sangat open kepada teman-teman yang juga memberikan saran. Saya open, karena itu adalah hal yang baik buat saya. Kayak gitu. Jadi sumber prospekannya tadi ya, ada 3 yang paling mencolok ya. Yang pertama, yaitu orang yang dikenal. Entah orang yang dikenal ini siapa lah. Saudara, tetangga, teman kuliah, teman kerja, teman kantor, dan lain-lainnya. Lah itu bisa ditawari. Terus kemudian ada canvassing. Canvassing ingat 1:1000. Kalau saya ngomong 1:1000. Waduh, ini salah satu nasabah saya yang juga barusan. Halo Ricky Sanjaya. Waduh, Pak Notaris paling cetar sak Malang. Welcome. Itu tadi ya. Balik lagi. Orang yang dikenal. Canvassing, yang ketiga referensi. Surya bisa bertahan dan bertumbuh sampai sekarang ini karena the power of referral, referensi. Pertahankan kepercayaan customer kalian, pertahankan kepercayaan nasabah kalian. Karena dengan mempertahankan kepercayaan nasabah kalian, kalian akan berumur panjang di bisnis ini. Atau apapun bisnisnya. Jadi ini bisa umum juga ya. Kayak gitu. Jadi sekian IG Live di kesempatan kali ini. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan, silakan DM saya. Silakan WhatsApp saya, nomor WhatsApp saya tinggal klik di biodata IG, itu ada biru-biru. Diklik aja, bisa tanya-tanya apapun tentang jenjang karir ataupun produk asuransi ataupun kendala tentang asuransi. Silakan bertanya. Oke, saya Surya Saputra Harjo Ali, sudah jadi pebisnis asuransi 2010. Mohon pamit. Silakan melihat ini IG Live saya, rekaman saya ini bisa di IG Live video, di IG video, dan juga di
YouTube channel saya Surya Saputro. Oke, sukses buat kalian. Mantap. Bye-bye.